Jadi kalau saya bicara tentang yang hari ini itu adalah kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Berjalan dari tahun 2021 kemarin karena ada tender cepat ya, tender dini yang dilaksanakan dan ada juga yang di kontrak di 2022. Dan itu semuanya adalah prediksi dengan harga pada saat itu. Gitu. Nah, saya sebetulnya cuma mau mengatakan begini, pihak PUPR maupun pihak pemerintah lah, karena kebanyakan dari anggota kita itu kan banyak berkontrak dengan APBN, APBD 1 maupun APBD 2. Nah, saya berharap itu ada tindakan segera lah. Kalau enggak nanti, ini kan jelas bahwa kontrak-kontrak yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikontrakkan, pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, itu urusannya dengan APH nanti, aparat penegak hukum. Dan kalau ini sudah terjadi, ini lebih berdarah-darah lagi, gitu loh. Karena apa? Karena kecenderungannya kan teman-teman ini melaksanakan pekerjaan ya, dia pasti berharap bahwa dengan harga bahan bangunan yang lalu, dengan harga semen yang lalu, dengan harga bahan bakar yang lalu, itu bisa menyelesaikan dan ada sedikit untung. Tapi kalau begini caranya ini saya nggak yakin. Ada berapa Pak Didi kira-kira Pak yang mangkrak? Mungkin nggak sih dibatalkan? Gimana? Ada berapa Pak kira-kira proyek yang mangkrak? Mungkin nggak sih dibatalkan Pak Didi? Ya kalau sampai dibatalkan, itu yang paling rugi kontraktor dia. Karena kontraktor ini pihak yang paling lemah dalam perjanjian ini, dalam perjanjian kontrak ini. Dan itu kalau dibatalkan, kami GAPNC juga akan sangat kecewa sekali ya, karena kami pikir kita melaksanakan pekerjaan ini kan dasarnya suka sama suka, makanya kita berkontrak. Kalau kita tidak suka sama suka kan kita tidak berkontrak, gitu ya. Tapi begitu kontraknya ternyata kondisinya kayak begini ya harus dicari solusi dong. Jangan pihak yang sana mau menang sendiri, pihak yang sini yang harus menderita kan gitu ya. Itu aja. Dan kalau dibicara data yang banyak hari ini, hampir 60% kontrak yang berjalan sekarang ini menderita ini. Jangankan mengharapkan untung, bisa menyelesaikan pekerjaan saja sudah bagus. Itu sudah tarafnya bagus itu. Gitu loh. Dan perlu juga Dian dan teman-teman mungkin penonton sekalian ketahui juga ya, bahwa pelaksana pekerja konstruksi di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 7 juta orang. Dari Sabang sampai Merauke itu 7 juta orang lebih. Gitu loh. Bisa dibayangkan kan? Coba, itu baru yang bekerja, belum istrinya di rumah, belum anaknya lagi. Coba, kalau dikalikan 4 saja sudah berapa itu? Ini bangsa kita loh ini. Gitu loh. Iya kan, jadi saya berharap Kementerian PU maupun pemerintah, juga Departemen Keuangan gitu ya, segeralah ambil keputusan bahwa kita harus meninjau ulang nih, bahwa kontrak-kontrak ini mau seperti apa. Kalau memang mau kita ambil balance gitu ya, oke, berarti ada beberapa volume yang kita kurangi, atau ada beberapa yang kita kita sesuaikan dengan nilai balance. Kalau untuk nambah uang saya nggak yakin lah. Baik. Nggak yakin, kita juga nggak ada gitu loh. Pak Didi, mohon maaf saya potong. Pak Didi, kalau dihitung-hitung lebih milih atau lebih berat yang mana Pak? Nanggung beban kenaikan bahan material, BBM atau suku bunga? Itu begini, kalau suku bunga itu bukan hari ini kita rasa, tapi pelan-pelan juga terasa. Sama kayak kodok di dalam rebusan itu ya, tetap akan kerebus juga dia, matang juga gitu kan. Cuma kalau kenaikan harga BBM hari ini kan langsung berasa nih, kan gitu. Jadi saya pikir kalau dia ngasih seperti itu bukan pilihan itu dia. Itu jangan saya disuruh milih yang kayak gitu, saya nggak mau milih yang kayak gitu itu. Gitu loh, ya. Baik Pak Insanul. Pak Insanul, yang disepakatin di meja Kemenko Perekonomian berapa sih Pak sebetulnya Pak? Gimana? Pak Insanul, iya. Angka yang disepakati di meja Kemenko Perekonomian sebetulnya berapa sih Pak? Ini kan berkaitan dengan kebijakan yang sedang didorong juga oleh Kadin sebetulnya Mbak Dian, yaitu soal eskalasi harga. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak
Pak Didi, pas sekali bahwa situasi yang terjadi pada hari ini adalah asumsi-asumsi material konsumsi yang direncanakan pada tahun sebelumnya, yang ditender dini pada tahun 2021 akhir, nah itu menggunakan asumsi-asumsi yang memang sangat berubah pada hari ini. Yang mengakibatkan adalah naiknya harga-harga material. Jadi luar biasa ini kenaikan dari material-material utama dari sektor pekerjaan konsumsi ini. Ya. Apa itu? Di antaranya besi, baja, aluminium naik berapa persen? Lebih 50%. Aspal juga naik. Nah ini akan berimplikasi kepada penyelesaian kontrak-kontrak yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan asumsi-asumsi harga yang tidak terjadi pada hari ini. Nah, jalan keluarnya salah satunya yaitu jadi eskalasi atau penyesuaian harga yang memang akan menyelamatkan situasi para kontraktor bangsa kita ini yang didominasi oleh skala kecil menengah sebetulnya, yang harus kita selamatkan ya melalui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Nah, situasinya sudah disampaikan Pak Didi tadi, bahwa terjadi kenaikan peningkatan biaya operasional yang memberi dampak sangat-sangat mempengaruhi kinerja keuangan daripada kontraktor yang sedang melakukan pekerjaan pada hari ini. Nah, Pak Insanul, setiap proyek kan biasanya nih Pak ada proses adjustment-nya. Nah, kira-kira ini gimana Pak penyesuaiannya? Ya ini yang sedang diminta sebetulnya kan. Kita bersama Pak Didi, bersama asosiasi jasa konstruksi, asosiasi badan usaha jasa konstruksi, itu sedang meminta kepada pemerintah melalui Menteri PUPR. Tapi kebijakan eskalasi juga bukan menjadi ranahnya bidang PUPR, Pak Didi ya. Ini adalah juga dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas gitu. Jadi harus duduk bersama ini. Nah, kemarin ada penyesuaian tentang harga solar industri dengan margin 0% yang diambil Pertamina. Nah, sisa dari itu akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi itu sebuah langkah yang akan membantu, tapi belum akan menyelamatkan situasi berdarah pada kontraktor pada hari ini. Dan kita satu hal yang harus kita ini loh, dominasi badan usaha jasa konstruksi itu kecil menengah, bukan skala besar. Dan hampir 90% pekerjaan konstruksi itu ada di daerah, bukan ada di Jakarta. Itu Pak Didi ya.